Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5, pahlawanku, subtema kedua, pembelajaran yang keempat, pahlawanku, kebanggaanku ya. Indonesia mempunyai pahlawan-pahlawan nasional. Mereka bekerja keras untuk memperoleh kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang ayo kita pelajari lagi ya. Kapitan Patimura. Kapitan Patimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Patimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Itu ya. Jadi pada waktu itu Belanda menyerang atau menjajah ya rakyat Maluku dengan menguasai perdagangan rempah-rempah yang dijual kepada Belanda dengan sangat murah. Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura berhasil merebut benteng Dur TD di Saparua. Ya. Perlawanan Patimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Patimura, Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Nah, keadaan menjadi berbalik. Belanda semakin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya, Patimura tertangkap oleh Belanda. Dan pada tanggal 16 Desember 1817, Patimura menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Jadi wafatnya pahlawan kita itu meninggal di tiang gantungan pada tanggal 16 Desember tahun 1817. Itu ya. Nah, itu tadi bacaan tentang pahlawan kita, yaitu Kapitan Patimura. Berdasarkan bacaan di atas yang tadi sudah kita baca bersama-sama, hal positif apa yang bisa dicontoh dari Patimura? Yang pertama yang bisa dicontoh dari pahlawan kita yaitu kerja keras. Patimura berjuang dan berhasil merebut benteng Dur TD di Saparua. Yang kedua, teguh pendirian. Kapitan Patimura berhasil dibujuk oleh penjajah. Kapitan Patimura berkali-kali dibujuk oleh penjajah, tetapi tetap teguh pada pendiriannya. Terus yang ketiga, pemberani. Patimura berani melawan penjajah, dan pada saat itu adalah bangsa Belanda. Itulah tiga hal yang bisa kita contoh dari Kapten Patimura. Nah, yang berikutnya bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh Patimura? Patimura memimpin rakyat Maluku berjuang melawan kekejaman Belanda yang ingin menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Tuh. Sekarang yang berikutnya, soal berikutnya ya. Apa dampak dari perjuangan yang dilakukan Patimura? Ada dua dampak ini ya. Yang pertama adalah dampak positifnya dulu. Dampak positif atau dampak yang baik, Patimura berhasil merebut benteng Dur TD di Saparua. Nah, yang kedua adalah dampak negatifnya, yaitu setelah Belanda meminta bantuan dari Jakarta, akhirnya rakyat Maluku terdesak dan Patimura tertangkap oleh Belanda. Itu ya, jadi ada dua dampak dari perjuangan pahlawan Kapitan Patimura tadi. Sekarang yang berikutnya, apa alasan dari perjuangan Patimura? Alasannya adalah karena Belanda mulai menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Yang tadi ya, jadi rempah-rempahnya itu dijual dengan harga yang sangat murah. Bahkan bahan pangan rakyat Maluku itu diminta dengan paksa oleh Belanda. Itu tadi alasan Kapitan Patimura dari Kapitan Patimura melakukan perjuangan untuk melawan penjajah ya. Apakah sikap Kapitan Patimura mencerminkan kerja keras? Pastinya ya. Iya, pastinya. Patimura bekerja keras untuk menyelamatkan kepulauan
Maluku dari penjajah Belanda atau penjajahan Belanda. Dengan kerja kerasnya, akhirnya Pattimura berhasil merebut benteng Dur TD di Saparua. Tuh ya. Dan berikutnya, apakah sikap Kapiten Pattimura menginginkan keadilan? Iya pasti ya. Kapiten Pattimura melakukan perjuangan atau melawan Belanda atau melawan penjajah itu karena tidak adil ya, ketidakadilan bangsa Belanda terhadap rakyat Maluku ya. Kapiten Pattimura menginginkan keadilan untuk rakyatnya karena selama dijajah Belanda, Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku yang membuat rakyat Maluku menjadi semakin sengsara ya. Tuh. Yang berikutnya, sikap baik apa yang bisa kalian contoh dari Kapiten Pattimura? Yang pertama, sikap teguh pendirian. Contohnya dalam hal kehidupan sehari-hari yaitu tetap melakukan hal baik meskipun banyak orang yang tidak suka. Tuh ya. Yang kedua, sikap pemberani. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu berani menentang yang salah dan berani membela yang benar. Tuh ya, contoh yang bisa kita teladani dari Kapiten Pattimura. Apakah sikap Kapiten Pattimura mencerminkan nilai-nilai sila kelima Pancasila? Jawabannya adalah ya pasti ada ya. Iya, Kapiten Pattimura mencerminkan nilai-nilai sila kelima Pancasila, yaitu bekerja keras. Kapiten Pattimura bekerja keras dalam berjuang melawan penjajah yang pada saat itu adalah bangsa Belanda karena ingin menguasai rempah-rempah dan menjajah atau mengambil upeti ya dari pangan rakyat Maluku. Yang kedua, mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Nah, ini Kapiten Pattimura merasa penjajah itu bertindak sewenang-wenang. Jadi Kapiten Pattimura itu tidak suka terhadap sikap penjajah karena bersikap kesewenang-wenang ini. Jadi merasa ketidakadilan, akhirnya Kapiten Pattimura melakukan perjuangan melawan penjajah. Tuh ya. Demikian tadi pembahasan tema 5 pahlawanku, subtema 2 pembelajaran yang keempat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.